Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kak Ani akan menjelaskan teknik pelaksanaan kema online. Kegiatan yang pertama adalah membangun tenda. Adik bisa membangun tenda jika adik memiliki tenda. Jika tidak memiliki, maka adik bisa menata kamar adik serupa dengan tenda. Nah, kalau seumpama memang tidak bisa, maka adik bisa mengganti kegiatan ini dengan kegiatan yang lain, yaitu memasak. Nah, setiap kegiatan di video minimal maksimal 30 detik. Nah, nanti video-video itu digabungkan menjadi satu dan dikumpulkan pada akhir kegiatan. Nah, selanjutnya kegiatan yang kedua adalah upacara pembukaan. Upacara pembukaan ini akan dilakukan secara online. Adik-adik hanya tinggal mengikutinya saja dan harus menggunakan seragam pramuka. Kegiatan yang ketiga adalah permainan tradisional seperti ujian SKU yang sering Kak Ani lakukan pada adik-adik. Adik bisa memilih permainan tradisional apapun itu, minimal 2 permainan tradisional. Setelah adik melakukan 2 permainan tradisional itu, sama direkam juga maksimal 30 detik. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pioneering dengan 10 tongkat. Adik-adik bisa berkreasi dengan tongkat-tongkat itu, apapun, bisa buat meja, kursi, dan yang lain, minimal 30 tongkat. Yang selanjutnya adalah isoma, istirahat, sholat, dan makan. Itu pun di video juga. Untuk muslim maka disarankan untuk berjamaah. Jika memang tidak bisa berjamaah, boleh sholat sendiri. Dan untuk yang non muslim bisa melakukan ibadah hariannya. Setelah isoma dilanjutkan dengan persiapan api unggun. Persiapan api unggun dilakukan secara online. Adik-adik harus menggunakan seragam pramuka dan di tempat yang gelap, lampunya dimatikan dan menggunakan lilin saat renungan. Setelah kegiatan renungan selesai, adik-adik akan menampilkan pentas seni. Pentas seni ini perwakilan tiap kelas satu tampilan. Bisa dirembukan siapa yang akan menampilkan kreasinya. Videonya maksimal berdurasi 2 menit. Dikirimkan ke Kak Ani maksimal hari Sabtu pagi. Kegiatan yang selanjutnya adalah diskusi penggalang dan refleksi. Diskusi penggalang ini berisi kegiatan di mana adik-adik memberikan saran kepada kakak sebagai pembina untuk kegiatan 1 tahun ke depan. Setiap orang minimal ada 1 saran kegiatan. Pentas seni bisa berisi tentang nyanyian, bisa tarian, pidato, dan sebagainya. Kegiatan diskusi penggalang dan refleksi dilakukan melalui WA Group. Kegiatan yang selanjutnya adalah diskusi penggalang dan refleksi. Diskusi penggalang ini berisi kegiatan di mana adik-adik memberikan saran kepada kakak sebagai pembina untuk kegiatan 1 tahun ke depan. Setiap orang minimal ada 1 saran kegiatan. Kegiatan yang selanjutnya adalah ibadah. Ibadah di sini dengan sistem pre-kering atau panggilan berantai. Caranya, Kak Ani akan menelpon orang pertama atau absen pertama dari tiap-tiap kelas. Selanjutnya, di absen nomor pertama, menelpon absen nomor 2 menelpon nomor 3, dan selanjutnya. Nah, di sini seumpama nih, Karin menelpon nomor 1, tapi sudah ditelepon hampir 3 kali, tapi tidak ada jawaban, maka dilanjutkan dengan menelpon orang yang kedua. Nah, nanti untuk absennya akan dilakukan melalui WA Group. Nanti ada yang nomor 1 telah membangunkan nomor 2, atau nomor 2 sudah bangun, nomor 3 belum bangun, dan sebagainya. Teknisnya nanti kita lakukan di WA Group. Selanjutnya, adik melakukan senam pramuka. Setelah senam pramuka, melakukan latihan keseimbangan. Setelah adik melakukan senam, adik melakukan bersih diri, kemudian persiapan untuk jelajah. Nanti pada saat jelajah, adik boleh bawa makanan atau minuman untuk menemani perjalanan adik-adik. Penjelajahan di sini kira-kira sekitar 200 meter sampai 500 meter dari rumah. Dibagi menjadi 3 bagian atau 3 pemberhentian, yaitu untuk kalian mengerjakan soal per pos, ada pos 1, 2, dan pos 3. Kemudian jika ada tikungan, maka itu bisa digunakan untuk pos. Jika tidak ada tikungan, maka bisa menyesuaikan. Jangan lupa membuat peta pita. Peta pita bisa dihitung per langkah ya.
Dan jangan lupa digambarkan tempat-tempat penting seperti tempat ibadah, tempat perkumpulan masyarakat, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah penghijauan. Adik-adik bisa menyiram dan merawat tanaman yang ada di sekitar rumah adik-adik, dan juga bisa menanam cabai atau yang lainnya yang mudah dan bisa jadi dilakukan. Kegiatan yang selanjutnya adalah memasak dan makan. Di sini adik-adik boleh memasak sendiri di rumah dengan peralatan lapangan, atau memasak di dapur bersama orang tua, atau memasak sendiri juga tidak apa-apa. Terserah adik-adik menyesuaikan dengan kondisi. Kegiatan yang terakhir adalah upacara penutupan. Berbeda dengan upacara pembukaan, di sini adalah proses namanya pelantikan. Adik-adik akan melakukan ulang janji, yaitu pembacaan Trisatya. Dan di sini ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh pembina. Nanti adik-adik hanya cukup menjawab siap bersedia jika dirasa telah siap untuk menjalankannya. Kemudian pada saat pembacaan Trisatya, silakan hasduk diletakkan di dada sebelah kiri, kemudian bersama-sama mengucapkan Trisatya. Setelah pembina upacara menyampaikan amanat dan telah dilantik, setelah dilanjutkan dengan doa, adik-adik bisa melakukan prosesi sebagaimana pelantikan yang ada di sekolah. Misalnya dengan menyiram bunga oleh orang tua. Hal itu bisa dilakukan atau tidak dilakukan sesuai dengan keinginan adik-adik dan orang tua. Yang selanjutnya, seluruh kegiatan dari pembangunan tenda hingga upacara penutupan hingga prosesi siraman tadi, silakan dibuat video, dijadikan satu video, dan tiap kegiatan maksimal durasinya adalah 30 detik. Direkam atau foto juga boleh. Kemudian silakan diupload ke sosial media adik-adik atau sosial media orang tuanya. Bisa melalui YouTube, bisa melalui FB dan Instagram. Jangan lupa di tag namanya Kak Ani supaya Kak Ani mudah untuk menilainya. Selamat mengerjakan. Salam Pramuka.